من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. الله يحببنا ويقربنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا باطنا في العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بالدارين آمين. النفاق. باب نفاق. ومن المهلكات النفاق. Dan bab berikutnya al-muhlikat, hal-hal yang membinasakan adalah an-nifaq. Apa nifaq itu? Huwa maradun khatirun wada'un wabil. Nifaq itu adalah penyakit yang berbahaya, ya, dan wabah yang menjadi bencana, ya, wabil, bencana. Wa huwa qismani. Adapun nifaq itu terbagi menjadi dua. Yang pertama nifaqun i'tiqadi. Nifaqun i'tiqadi. I'tiqadi artinya keyakinan batinnya. Nifaqun i'tiqadiyun. Nifaq yang pertama memang di hatinya dia enggak percaya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini jenis kufur namanya. Seperti ini jenis kekufuran, ya, karena i'tiqad. Seperti apa i'tiqadi tadi? Bi an yatashakkaka fi umuril akhirah. Dia meragukan urusan-urusan akhirat. Surga, neraka, mizan, sirat, ya, hisab, kautsar, haud. Itu semua yang diceritakan tentang hari akhir dan proses-proses hari akhir itu semua dia meragukannya. Syakik. Ya. Wala yusaddiqu ma jaa an syari'i salawatullah wa salamuhu alaihi, dan dia tidak mempercayai yang dibawa oleh sang pembawa syariat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua yang datang dari Rasulullah atau sebagian yang dari Rasulullah dia tidak percaya. Percaya sebagian, yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Percaya sebagian, tidak percaya sebagian. Itu cukup menjadikan dia munafik. Ya. Tidak diharuskan semuanya. Itu. Misalnya Rasulullah SAW membawa 100, kemudian dia nggak percaya 2, nggak percaya, ya? Bukan nggak patuh. Kalau nggak patuh banyak, kayak kita ini nggak patuh, ya. Tapi ini dia nggak percaya. Ya, berarti dia masuk ke dalam tadi, ya, munafik. Munafik yang pertama ini yang berat, i'tiqadi. Ya, dia i'tiqadi. Wa huwa ma'a hadza yusalli wa yatasaddaq.
dengan keraguan yang dibawa oleh Rasulullah, bahkan tidak mempercayai yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia juga salat, tapi dia juga bersedekah. Ya, makanya di dalam ayat disebutkan bagaimana? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau bangun untuk salat, salatnya itu malas, qamu kusala. Ya. Jadi nifak berarti di situ ada penghalang, ya, tidak benar-benar tulus ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada dipilah-pilah. Nah, pilah-pilah itu diambil yang cocok, diambil yang enggak cocok, enggak diambil. Nah, terus mengajarkan orang untuk ragu. Itu ciri-ciri orang munafik. Semua yang ada, yang pernah saya tulis di buku itu ya, munafik. Ya, orang munafik zaman dulu sama sekarang. Kalau dilihat di tanda-tandanya ya enggak berubah-ubah. Ya cuma itu aja, pelakunya yang beda. Ya, pelakunya yang beda. Tapi dari zaman dulu sudah disebut, oh cirinya begini-begini. Ya. Salat, sedekah, tapi tadi dia munafik. Dalam hal apa itu nifaknya tadi? Ya, karena dia meragukan atau tidak mempercayai yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'mal 'amalal muslimin. Yang dilakukan ya kerja orang muslim. Pakai peci. Begitu. Ya. Pakai gamis, kadang-kadang pakai gamis. Ya. Tapi dia enggak percaya. Ya. Itu terjadi di mana? Mulai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang bangun masjid. Ya kan? Bangun masjid apa namanya? Masjid Dirar. Masjid Dirar itu. Ya. Masjid Dirar itu dari dua kelompok kampung, begitu. Yang satu bangun masjid, Rasulullah diundang datang. Yang satu lagi bikin lagi, iri. bukan tanafus, bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi dibikin. Ya, dia bikin masjid lagi, namanya Masjid Dirar. Apa yang di dalamnya? Di dalam masjid tapi ngomongin orang Islam. Nah, itu cirinya. Ya, di dalam masjid itu kan ngajak orang baik, tapi dalam masjid ngajarin benci kepada orang Islam yang lain. Begitu. Itu ciri orang munafik juga. Ya, duduknya di masjid, sholatnya di masjid, pakaiannya pakaian Islam, tapi materinya, temanya dia mengajak orang untuk benci kepada umat Islam. Begitu. Ya. Nasallallahu alafiyah. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari sifat yang ini tadi ya. Lakinnahu, tetapi dia ya, ghairu jazimin bisidqil wa'di wal wa'id. Walaupun sholat, walaupun sedekah, bajunya baju Islam, begitu, pakaiannya tampilan orang Islam, lakinnahu ghairu jazim, tetapi dia tidak bersungguh-sungguh dalam hal apa? Bisidqil wa'di wal wa'id. Ya, atas kepercayaan dengan janji dan ancaman Allah SWT. Janjinya Allah enggak terlalu percaya dia. Ancaman-ancaman Allah, kalau kalian begini, kalau riba begini, kalau begitu zina begini, kalau minum khamr begini, dia enggak terlalu yakin. Ya, ghairu jazim. Itu sudah memasukkan dia ke dalam nifak. Bahkan nifak yang pertama ini i'tiqadi, enggak main-main. Ya, berarti nifak yang pertama ini tadi. Orang yang semacam ini, yang tidak meyakini Islam dengan secara menyeluruh atau memilah-milah atau mengatakan sebagian syariat Rasulullah SAW sudah tidak relevan lagi, ya, itu zaman dulu, kalau sekarang sudah nggak bisa, begitu. Atau larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, begitu, yang seharusnya dilarang dengan jelas,
haramnya LGBT dan sebagainya mulai diperlunak. Ya udah, itu sudah apa namanya? Sudah kodrat katanya, kodrat. Gimana kodrat? Ya, jadi Allah menakdirkan gitu kepada orang. Kodrat kan itu artinya, nggak tahu apa kodrat artinya apa. Ya, kodratnya itu apa? Ya takdir berarti. Kan nggak boleh. Ya, orang mencuri itu dosa, tapi menisbahkan itu kepada Allah lebih dosa lagi. Orang mencuri, kenapa kamu mencuri? Takdir. Lebih dosa lagi, ya. Nah, itu lebih dosa. Ya. Nggak boleh seperti itu. Ya. Fahuwa, orang yang munafik yang pertama, yang i'tiqadi, fahuwa fid darkil asfali minan nar. Di mana tempatnya? Di tempat yang paling dalam, di dalam api neraka. Nasallallahu alafiyah. Ya, mengapa? Kenapa ditaruh di paling dalam? Fid dark, dark itu dasar. Dasar daripada neraka. Tapi disebutkan kata para ulama fid darkil asfal, yang mana darknya enggak pernah sampai orang. Kan sudah sampai itu. Katanya ada akhir ya kan, darknya, tapi tidak ada sampainya. Jadi orang tersiksa dari atas, dibakar, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses itu orang seperti orang jatuh aja nggak diapa-apain sudah sakit ya. Orang jatuh dari tempat yang atas yang tinggi sambil mau menunggu akhirnya gimana sih? Akhir daripada nanti perjalanan yang mau jatuh nggak dibikin seperti itu, ya nggak jatuh dia nggak pernah sampai ke Allah. Artinya tersiksa fisik, jasad dan batinnya juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, apa sebabnya? Li'adamil iman. Itu alasannya. Karena dia tidak beriman kepada Allah, tapi menampakkan keimanan. Ya. Salah satu ciri ya yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan innal munafiqina yukhadi'unallah. Orang munafik itu yukhadi'unallah, menipu Allah. Dia merasa menipu Allah. Gimana menipu Allah? Ya saya pura-pura Islam padahal enggak. Dia merasa dia berhasil menipu Allah. Yukhadi'unallah. Ya. Saya pakai baju Islam, ya, kumpulin dengan orang Islam, tapi di batinnya dia enggak percaya. Dia merasa cara seperti itu yukhadi'unallah. Ya. Wa huwa khadi'uhum, huwa Allah maksudnya, dan Allah khadi'uhum. Nah, ini enggak boleh diartikan mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka, enggak boleh, karena Allah enggak punya sifat menipu. Ya. Tapi bisa diterjemahkan wa huwa khadi'uhum, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Begitu, ya. Karena banyak juga itu terjemahan Al-Qur'an mau diartikan secara harfiah begitu, nanti berbahaya juga, nggak boleh ya, nggak boleh seperti itu. Tapi Allah akan membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Itu cirinya orang munafik, kalau bangun sholat dalam keadaan malas. Nah ini nggak usah tanya. Jadi yang munafik yang mana? Ya kita mungkin. Rasulullah mudah-mudahan terobati, ya kan? Nah, kan kadang-kadang bangun juga malas. Ya, muadzin yang disalahin. Ya. Ini belum waktunya udah adzan duluan. Hah? Begitu kan? Malas berangkat untuk sholat, yuraunan nasa, riya, kepengen amalnya semua dilihat orang. Ya, tolong fotoin saya. Kamera siap? Action. Ya. Haji apa semua? Pokoknya amalan-amalan itu yuraunan nas. Ya, ini firman Allah. Firman Allah begitu. Ya. Malas untuk sholat, kalau mau berangkat sholat malas,
Kalau sudah beramal, kepengen dilihat orang, jangan sampai namanya nggak disebut. Ya, bisa bubar panitia nantinya. Ya, saya harus disebut nama saya. Kok dilompatin begitu? Ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Coba lihat itu. Ini munafik semua ini. Zikir enggak sama Allah? Zikir. Zikir sama Allah, tapi qalil. Yadhkurunallaha illa qalila. Enggak ingat sama Allah kecuali sedikit. Ya. Paling kalau punya masalah, ya Allah, gitu aja. Tapi enggak sholat. Mungkin itu dianggap zikir sudah ya. Kalau dapat rezeki mungkin dia alhamdulillah. Ya. Tapi tadi ini semua ciri orang-orang munafik. Itu semua i'tiqadi. Itu munafik i'tiqadi. Yang berat ini ya, yang KW1 ya. Berarti nomor satunya ini. Sekarang yang nomor 2. Ya, nifaq amali, nifaqun amali. Ya. Nifaq amali, amal. Ya. Idza katsura wastamarra. Nifaq yang kedua ini kalau sering dan terus-menerus itu qad yajurru ila nifaqil i'tiqadi. Jadi orang-orang malas salat itu penyebabnya ini. Jadi kalau kita pahami gitu ya. Orang malas salat, zikirnya sedikit ya. Dia merasa bisa menipu Allah. Apa penyebabnya? Gitu. Apa penyebabnya kok orang bisa melakukan yang i'tiqadi tadi? Berarti ada tadi yang amali yang dilanggar. Amali nanti kita sebutkan. Yang apa itu? Kalau dia bicara berbohong. Jadi itu penyebab. Kenapa orang kok malas sholat? Coba lihat, suka bohong nggak? Berarti gitu harusnya. Diperiksa lagi, suka bohong nggak? Sering. Ya. Ada seorang ulama, dia suatu saat dia bertanya begini, berapa umurku ya? Ini disebutkan. Oh, umurku sudah 60 tahun. Umurnya sudah 60 tahun. Terus dihitung, kalau 60 tahun itu berapa hari? Ya. Ketemu di angka 21.000 hari. Kalau nggak salah, ini nanti periksa lagi secara sendiri. Berarti 21.000 hari dengan umurnya tadi, setiap hari saya punya ngerjain dosa 1. Berarti saya harus menanggung dosa yang sebanyak itu. Bisa nggak kita berdosa sehari 1? Hah? Ya insya Allah, mudah-mudahan ya. Kalau minta sama Allah ya. Tapi kayaknya kok susah ya. Berarti kalau sehari, Allah, bayangkan itu Allah. Ya. Ya. Allah Ghafur Rahim. Allah Maha Pengampun, tapi muhasabah itu penting, ya. Muhasabah ini duduk, iya. Sehari berapa ya tadi ternyata ya? Allah, belum ngomongin orang, belum yang lain-lain, sudah banyak, ya. Kita kan kolektor dosa, ya. Apa yang enggak kita, ya? Apa yang enggak dikerjain semua, ya. A'adanallahu min dzalik kullih. Mudah-mudahan Allah jaga dari semua itu tadi. Jadi i'tiqadi bisa menjadi yang amali bisa berubah menjadi i'tiqadi. Jadi malasnya sholat, kurangnya zikir, itu disebabkan pemicunya yang 3 hal tadi. Kalau janji berbohong, ya meleset. Kalau bicara bohong. Kalau dikasih kepercayaan berkhianat. Nifaqul amali. Sekarang kita beliau muallif menjelaskan apa nifaq amali dia. Ayat sifa bi sifatil munafiqin, yaitu dia mensifati berperilaku dengan perilakunya orang-orang munafik, ya. Fa in ajjalallahu lahu bitaubah. Ya, kalau Allah SWT
izinkan dia dipercepat untuk tobat. Kalau cepat-cepat bisa astagfirullahaladzim. Oh ya ternyata ini dosa ya, bisa tobat. Nah, ini mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok yang ini. Wa illa, kalau nggak tobat-tobat, bohong terus sampai tua, ya, bohong itu dianggap biasa-biasa saja gitu, biasa. Ya, kebohongan itu dianggap biasa. Janji, telepon, di mana nih? Lagi di masjid. Padahal tidur di kamar. Ya, hal-hal sepele, jadi ya. Kalau nggak cepat-cepat, dia udah janjian terlambat. Itu di mana? Ini dekat, sudah dekat. Orang yang sahibul, yang inti temen inti nungguin, udah dekat katanya. Dekat mana? Orang ternyata mandi juga belum. Oh, gitu. Ya, itu contoh itu ya. Wa illa khifa alaihi an yajurruhu dalika ila nifaqil i'tiqadi. Kalau nggak cepat-cepat dia tobat, maka itu nanti akan menarik dia kepada nifaq al-i'tiqadi, nifaq yang i'tiqadi tadi. Ya. Walidzalika qala Aliun karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan innal iman yabdu fil qalbi lam'atan bayda. Ya, sesungguhnya iman itu akan tampak di hati lam'ah. Ya. Bayda. Seperti cahaya putih. Iman itu. Tsumma tazid hatta yabyad hatta yabyadul qalbu kulluhu. Sampai hati tadi menjadi putih semuanya. Jadi iman itu asalnya seperti bercak seperti setitik cahaya di iman. Nanti lama-lama dirawat, sholatnya rapi, ibadahnya bagus, tidak ada kebencian, iri, buang, yang enggak bagus dibuang, dia semakin menyebar, menjadilah hati yang bercahaya tadi. Ya, nur. Ya. Wa innan nifaq, adapun nifaq, kemunafikan, sifat yabdu fil qalbi nuktatan sauda. Ya. Kalau di nifaq itu yabdu artinya yadhar, tampak, fil qalbi dalam hati nuktah sauda. Ada nuktah sauda. Nuktah artinya titik hitam di dalam hati. Tsumma tazid, kemudian bertambah, ya, hatta yaswaddal qalbu kullahu, sampai hati menjadi hitam semuanya. Ya, semakin banyak bohong, semakin dia punya nifaknya dipelihara bagus-bagus, nifaknya, janjinya meleset, semua tadi penyakit tadi, maka dia akan tazid, yang hitam tadi tambah banyak hitamnya, sampai hati menjadi hitam seluruhnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Qala Maimun bin Mahran mengatakan, idza adnabal abdu dzamban, apabila seorang hamba melakukan dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, maka akan ada nuktah, ya, titik hitam yang ada di dalam hati, sauda. Fa idza huwa naza'a wa taba saqal. Ya, kalau dia cepat-cepat ditarik, sifat yang buruknya nifaknya tadi, ya, wataba, dia kembali tobat di hadapan Allah, saqal, maka menjadi cemerlang lagi, bersih lagi, gitu. Ya, itu contohnya. Dalam hati berbuat, kalau dia berbuat dosa, titik hitam, tambah lagi satu. Dia dosa lagi, tambah lagi satu. Dosa lagi, tambah satu lagi. Ya, bohong lagi, dapat satu lagi. Ketemu yang bukan mahramnya lagi, kena satu lagi. Bentak orang tua, tambah lagi. Kurang ajar sama orang tua, begitu lagi. Enggak percaya dengan wali-wali Allah, tambah lagi. Semakin banyak. Di situ sudah enggak bisa susah, ya, diberi nasihat juga susah itu.
Ya, karena sudah terlalu banyak gelapnya tadi. Tapi kalau cepat-cepat dia sembuh. Ya. Wa in ada zida fiha hatta ya'lu qalbahu fahuwa ran. Tapi kalau dia cepat-cepat tobat atau dia biarkan bersih seperti wadah gini. Nah, ini seperti wadah. Ada yang kotor, ya, berbuat dosa kasih hitam-hitam semakin banyak sampai tertutup. Tapi dia tobat, dikit-dikit dia tobat bersungguh-sungguh, nanti hilang. Jadi kinclong lagi gitu deh. Ya, oh, bagus lagi hatinya. Kalau hati bagus, enak dia. Ya, minta sama Allah, bertemu dengan Allah mudah. Ya, artinya hatinya enak, mau masuk ilmu mudah, cepat paham, cepat mengerti, enggak mudah tersinggung, enggak marah-marah, karena memang hati bersih. Ya, karena itu tempat nadornya Allah. Allah melihat dari hati. Tapi hati yang kotor, tadi semakin banyak, semakin dosa, maka dosanya yang akan mendominasi hitam tadi akan mendominasi hatinya, bahwa ron. Itu yang disebut ron. Ya. Karat. Ya, berkarat di mana? Yang ada dalam hati tadi. Qala Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Bal ron, itu adalah ron. Ron. Ya. Ron artinya karat penutup dosa, ya, gumpalan tadi. Apa penyebabnya? Ala qulubihim, yang menutup hatinya, maka nu yaksibun, hasil dari apa yang dia perbuat sendiri. Jadi ron itu adalah hasil yang dari kita perbuat, manusia berbuat dosa, ya, kotor. Berbuat baik, bersih. Gitu. Wa idza swaddal qalbu, apa konsekuensinya kalau hati sudah menghitam? Ya, apa dampaknya? Ama wa qasa, buta, wa qasa, keras, mengeras hatinya. Ya. Wa ba'uda an rahmatillah, sudah jauh dari rahmatnya Allah. Ya, disebutkan di mana? Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Ya, sesungguhnya hati yang paling jauh dari hatinya dari Allah Subhanahu wa taala adalah hati yang qasi, hati yang mengeras. Ya. Diberi nasihat enggak bisa, dikasih ayat enggak bisa, dibawa ke sini enggak ada gunanya semua, ya. Lihat orang mati enggak takut. Dia lihat orang mati enggak takut lagi. Enggak sih. Ya, dengan qasidah, dengan puji-pujian buat Rasulullah, enggak tergerak sama sekali. Naudzubillah. Ya. Wa dhaqa an qabulil haq. Nah, ini paling bahaya. Wa dhaqa an qabulil haq. Kalau sudah hatinya sudah jauh dari Allah, maka dia akan sulit menerima kebenaran itu, hak. Dikasih tahu orang, jangan begitu. Ya, enggak bisa. Yang ada sisa sombongnya saja, ya. Urus diri itu, jangan urus anak. Begitu. Ya. Assalamualaikum. Wa an dzikrillah. Ya. Dia juga jauh daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi qalbil mu'min. Nah, itu beda dengan hati seorang mukmin. Fa huwa yatma'innu, ya, la yatma'innu illa bi dzikrillah. Hati orang mukmin dia tidak akan tenang kecuali dengan zikir kepada Allah. Dia kapan tenangnya? Tadi duduk, ingat Allah, ingat Rasulullah, baca salawat, ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tenang, nyaman, tentram, duduk di masjid bisa tenang. Itu semua insyaallah hati orang yang beriman, ya. Suka zikir, suka dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, ilmu, ya, majlis ilmu itu majlis zikir, ya. Walaupun ada yang mengatakan zikir itu ya zikir, ya, tapi zikir juga itu adalah ilmu. Itu buktinya dilihat daripada
hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, kemudian didapati ada dua halaqah, ada dua lingkaran. Yang satu baca aurat, zikir dan meminta kepada Allah, berdoa. Yang satu lagi sedang menjelaskan tentang halal dan haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa dua-dua majelis ini baik, semuanya baik. Ini baik, ini baik. Tapi Rasulullah duduk di mana? Di majelis yang menceritakan tentang halal dan haram. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk sebagai pengajar, mengajarkan orang. Maka Rasulullah duduk, semuanya baik, semuanya bagus. Ya. Jadi ketentraman kita itu indikasi. Kalau kita enak duduk di majelis, itu insya Allah mudah-mudahan ya, hati itu hatinya orang yang beriman, hati seorang mukmin. Li'anna Allah Subhanahu wa taala qad syarrahu ya lil Islam. Karena Allah sudah melapangkan hatinya untuk Islam. Ya. Hatinya untuk Islam, ya mudah-mudahan ya enggak ada apa-apa. Enak dia. Ya. Baca Quran senang, baca sholawat senang, dengar kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadisnya senang. Ya. Qala ta'ala, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ya. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, dan orang-orang yang telah Allah bukakan, lapangkan ya hatinya untuk Islam, untuk menerima Islam. Jadi Islam ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya disebutkan afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an ya ta'an wa karha. Di sini ada orang yang yakin bahwa Allah itu ada, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan peraturan dalam kehidupan, tapi ada yang jalannya dengan senang, tau'an, atau juga dengan karha. Karha kapan? Jangan nanti akhirnya orang ini semua akhirnya taat. Ya. Orang ini semua nanti akhirnya taat. Tapi taatnya ada yang bermanfaat, ada yang enggak bermanfaat. Kalau yang sekarang ini lagi punya pilihan, bermanfaat. Ya. Tapi kalau sudah mau dicabut nyawanya, baru dia lihat benar itu. Oh, malaikat benar-benar ada malaikat. Begitu. Oh, ada kubur itu? Ada, semua. Nah, itu baru dia merasakan tadi. Semua yang akan ada tau'an wa karha. Ya, karha artinya terpaksa. Ya kita harus dipilih dari sekarang. Artinya masuk Islam dalam keadaan sukarela, senang dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa huwa ala nurin min rabbih. Orang yang telah dilapangkan hati untuk menerima Islam, berarti dia telah diberi nur ya dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lil qasiyati qulubuhum. Celaka orang-orang yang qasiyah qulubuhum, yang keras hatinya min dzikrillah, sehingga dia tidak mampu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka orang-orang yang tidak mau zikir, orang-orang yang tidak senang dengan zikir, yang tidak senang dengan majlis-majlis ilmu, halal haram, dia enggak suka dengan itu semua, fi dhalalim mubin, dia dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi itu kalau kita baca Al-Quran, kalamullah, sudah cukup. Kita ini sesat atau enggak? Ada bertanya. Ada orang dalam keadaan sesat pun enggak merasa sesat, kan begitu? Ya, kebanyakan orang yang sesat itu enggak merasa sesat. Begitu ya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sesat itu fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka dalam keadaan sesat dia menyangka bahwa dia melakukan hal yang baik. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ya, lebih bahaya lagi. Anak muda sholat terus, ngapain? Kerja sana. Ya, disuruh kerja. Ya,
Ini anak muda sholat, jangan sholat dulu, sekarang cari, ya kerja dulu. Ini padahal kerja sudah dijamin ya, kan rezeki sudah dijamin kemarin sudah jelasin, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan berarti nggak boleh bekerja, bukan, tapi justru disuruhlah orang-orang tadi untuk meninggalkan kepatuhan, cuma mencari sesuatu yang sudah Allah jamin. Ya. Kan sudah ditentukan. La ta'jalanna falaysa rizqu bil ajal. Ya, ar-rizqu maktubun fil lauhi ma'al ajal. Walau sabarna lakana rizqu yatlubuna. Gitu ya. Walakinnal insan khuliqa min ajal. Ini ajal terus nih. Ya, ajal kalau rezeki itu tidak diberikan tergantung kita gesit. Ya. Karena dia ngebut, karena naik motornya ngebut, kemudian dapat rezeki banyak. Enggak. Malah mungkin sering masuk puskesmas itu ya. Ya, senggol sana, senggol sini. Ya, la ta'jalanna, falaysa rizqu bil ajal. Rezeki itu bukan dari karena keterburu-buruan, enggak ada. Ya. Ar-rizqu maktubun fil lauhi ma'al ajal. Ya, rezeki itu dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfuz ma'al ajal, berikut ajal yang sudah ditentukan. Nah, ajalnya sekian, rezeki ini sekian, selesai. Begitu. Walaupun nanti ada 3 pendapat itu ya maknanya. Kalau gimana kalau orang berdoa minta dipanjangkan umur? Ya, dia bilang keberkahan dan iya diperpanjang, begitu ya. Dipakai untuk ketaatan. Ar-rizqu maktubun fil lauhi ma'al ajal. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah bersama takdir yang Allah sudah tentukan. Ya. Walau sabarna lakana rizqu yatlubuna. Kalau kita sabar, rezeki yang cari kita. Begitu. Walau sabarna. Tapi manusia bisa sabar enggak? Enggak sabar. Kita mau banyak rezeki nunggu di rumah. Ya. Tapi orang diteleponin terus. Mana ini janjinya? Ya, kemana? Gitu kan? Kita buru-buru. Padahal kalau kita diam nanti rezeki akan datang. Begitu. Itu semua boleh kalau kita nggak punya tanggungan, nggak punya istri, nggak punya anak, boleh. Sabar saya, ya udah, lapar ya nggak apa-apa, tunggu. Itu kalau nggak punya anak, nggak punya istri. Kalau punya anak, punya istri, ikhtiar, di demo nanti. Ya. Ada orang nggak ada ikhtiar ya, duduk ikhtiar, itu ikhtiar keluar jalan. Ya. Ada cerita orang Badui. Ya, Badui. Orang Badui itu Arab dusun yang ada di Sohro sana. Ya. Dia berantem dengan istrinya. Kata istrinya, "Keluar, kerja ente." Ya. Ini ya, dimarah-marahin. Ya, marah, sudah ikhtiar, pulang, begitu sampai dilihat kemudian uangnya enggak seberapa. Karena bawa duitnya enggak cukup. Enggak manfaat ini. Ya, laki-laki enggak bekerja, dimarah-marahin sama istrinya. Akhirnya dia ya sudah, dia ikhtiar lagi, ya udah keluar. Nanti sampai di perjalanan ada pohon. Kemudian ada perempuan gantung diri. Ada perempuan gantung diri di pohon itu. Ya. Terus dia lihat, wah, seandainya gitu ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya, memberikan semua pohon berbuah seperti ini kan bagus gitu dia. Nggak paham itu. Ya, andai kata pohon-pohon itu semua berbuah, dianggap itu si perempuan yang gantung diri itu buah dari pohon itu. Karena dia lagi berantem sama istrinya, itu maksudnya. Dan jangan terlalu paham nggak apa-apa ya. Wa min ba'dihi gitu ya. Tasirun nafsu mutmainnah. Ya. Setelah itu baru jiwa menjadi apa? Mutmainnah. Begitu ya? Oh belum di atas ya. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an hadzal syarah. Nah, ini namanya
hadis mentakwilkan ayat. Nah, itu yang paling akurat. Ayat ini dikatakan syarahallah sadrah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud syarahallah? Ya asyarah. Apa kelapangan menerima kebenaran itu bagaimana ya Rasulullah? Idza dakhala nur al-qalba insyaraha wan fasah. Ya, jika cahaya nur masuk ke hati seseorang, insyarah, maka lapang. Ya, orang yang hatinya lapang, wajahnya juga lapang. Ya, enggak begini maksudnya. Ya, karena ada orang yang dia punya muskilah, orang lihat jadi kena muskilah juga. Ya, jadi bermasalah juga. Syarah, iya, raut muka kaca hati, begitu katanya. Begitu ya. Itu pelajaran bahasa Indonesia dulu. Itu enggak belajar bahasa Indonesia. Ya. Raut muka kaca hati. Ya, tapi enggak semuanya ya. Artinya biasanya tampilan itu menunjukkan gitu. Di hatinya. Orang kalau lagi senang, lihat pengantin itu yang sudah lunas semua, ya, itu wajahnya pasti dia ceria, senang. Ya, orang yang baru dapat untung, orang yang lagi pulang baru dapat untung, pasti lihat lebih ganteng dari lagi dia dalam keadaan biasa-biasanya. Ini kok ceria, berarti dia lagi mendapat untung itu. Boleh diutangin itu kalau itu. Ya, raut muka kaca hati namanya. Ya, jadi apabila cahaya itu masuk ke dalam hati, tadi lapanglah hati wan fasah. Ya, infasah sama artinya dia terbuka, lebar. Ya. Faqila ma'alamatu dalik. Nah, sekarang ditanya, apa tandanya? Ma'alamatu dalik. Kalau benar-benar Allah telah melapangkan hati seorang muslim itu, apa tandanya? Qala al-inaba ila daril khulud. Ya, dia akan konsentrasi penuh hanya kepada darul khulud. Yang dia utamakan, begitu ya. Yang dia utamakan adalah darul khulud, yaitu akhirat, negeri akhirat. Negeri kekekalan. Yang kekal kan di akhirat nanti. Dia bicara yang ada, yang dilakukan semua untuk kebaikan nanti di akhirat. Wat tajafi an daril ghurur. Tajafi artinya menjauhi. Menjauhi apa? Daril ghurur. Daril ghurur itu negeri yang penuh tipu-tipu. Di mana itu? Di mana tempat tipu-tipu? Di dunia. Ya. Orang tempat banyak orang tertipu, ya. Sudah tua juga masih dibilang awet muda, nakal lagi akhirnya. Itu gara-gara ente bilang awet muda. Ya. Dia sudah mau lurus sebenarnya, ya. Dia bilang Masya Allah, ya. Dia nanti jadi awet muda bapak ini ya. Iya, awet dia. Nanti dia nakal lagi, ya. Tajafi andal ghurur. Dia memang tempat tipu-tipu ini. Di dunia ini semuanya serba menipu, ya. Makanya tampilannya apa kalau dalam Isra Mi'raj, ya, kan Rasulullah melihat orang tua, perempuan tua, ya, peot sudah, ya, bersolek, tua, pakai tas mahal masih, tasnya 1 miliar, tapi orang tua sudah ajus, ya, begitu. Godain orang, masih godain orang. Ada yang kena juga, banyak lagi yang kena. Yang banyak, ya, sudah belajar itu yang ketangkap itu yang ketangkap, yang nggak ketangkap banyak juga, ya. Dia sampai berani mengambil harta orang semua. Gara-gara apa itu? Dunia tadi. Maka kata Sayyidina Ali, kalau goda, ya dunia ghurri ghairi. Qatalaktuki thalatan, aku cerai kamu 3, dunia maksudnya. Ya, ghurri ghairi, tipu selain aku. Kalau yang selain aku mungkin tertipu, kalau aku enggak. Begitu, ya. Wa ta'ahhub lil mauti qabla nuzulih, mempersiapkan diri terhadap kematian sebelum kematian itu datang.
Ya. Jadi 3 cirinya. Ya. Cirinya apa? Selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk kebaikan darul khulud. Itu akhirat, menjauhi dunia, arti zuhud terhadap dunia, kemudian mempersiapkan apa? Kematian sebelum kematian itu datang. Itu berarti hatinya sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita punya sifat baru 1 aja. Nah, nanti tambahin lagi. Begitu. Kita ingat, kita tambahkan sampai 3 ini tadi. Ada. Wallahu a'lam bishawab.